Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Sofika Hiliana selaku dosen pengampu dari mata kuliah penelitian pendidikan, serta tidak lupa teman-teman dan rekan-rekan saya yang ada di kelas 6A Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus yang berbahagia. Perkenankanlah kami di sini dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari tim kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Robiatul Adawiyah dengan NIM 2019-33007. Lalu ada rekan saya Indah Sekartari dengan NIM 2019-33003, serta ada rekan saya yaitu Zulfida Fahrunisa dengan NIM 2019-33044 dan Julaita Putri Haryanti dengan NIM 2019-33045. Selanjutnya di sini kami akan membahas tentang penelitian kuantitatif deskriptif. Sebelumnya saya akan membacakan beberapa subbab yang akan kami angkat pada presentasi kita kali ini, yaitu yang pertama terdapat pengertian penelitian, yang kedua terdapat instrumen penelitian, yang ketiga terdapat hipotesis penelitian, yang keempat terdapat ciri-ciri penelitian, yang kelima terdapat langkah-langkah penelitian, yang keenam terdapat jenis-jenis metode penelitian, dan yang terakhir ada metode penelitian kuantitatif deskriptif. Sementara saya akan membagi siapa saja yang akan mempresentasikan materi kita kali ini. Yang pertama ada pengertian penelitian dan instrumen penelitian yang akan dibacakan oleh Julaita Putri Haryanti. Yang kedua ada hipotesis penelitian, ciri-ciri penelitian, dan langkah-langkah penelitian yang akan dibacakan oleh Zulfida Fahrunisa. Serta yang terakhir ada jenis-jenis metode penelitian dan metode penelitian kuantitatif deskriptif yang akan dibacakan oleh rekan saya Indah Sekartari. Kepada rekan-rekan saya, waktu dan tempat saya haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Julaita Putri Haryanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi secara faktual atau nyata, sistematis, dan akurat. Pada penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan peristiwa yang menjadi pusat penelitian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Lalu, menurut Sugiono, pada 2008, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Penelitian deskriptif jenis penelitian kuantitatif ialah penelitian non-eksperimen yang tergolong mudah. Penelitian ini menggambarkan data kuantitatif yang diperoleh menyangkut keadaan subjek atau fenomena dari sebuah populasinya. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kesulitan belajar materi fisika di salah satu sekolah. Pada penelitian tersebut, metode penelitian yang sesuai digunakan adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif. Mengapa begitu? Karena melalui penelitian deskriptif ini akan memperoleh gambaran mengenai status subjek dalam kondisi tertentu. Subjeknya dalam penelitian tersebut adalah populasi peserta didik di sekolah. Lalu kondisinya adalah kesulitan belajar fisika. Aspek selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu meliputi instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang sering digunakan pada penelitian deskriptif adalah angket. Angket ini berisi beberapa item pertanyaan tentang persepsi terhadap masalah penelitian. Selain angket, terdapat juga pedoman wawancara sebagai tindak lanjut dari pemberian angket agar hasil penelitian lebih akurat. Seperti penelitian pada umumnya, teknik pengumpulan data pada penelitian deskriptif dilakukan dengan observasi studi pendahuluan, pemberian angket, dan wawancara.
Kemudian setelah itu baru data diolah berdasarkan teknik analisis yang sesuai. Terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulfida Fahrunisa. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai hipotesis penelitian. Pada penelitian deskriptif kuantitatif dikenal dengan adanya hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif ditentukan dengan cara menetapkan kriteria tertentu atau batasan berdasarkan kajian teoritis oleh peneliti. Misalnya pada penelitian tingkat temperatur udara yang baik bagi tanaman tropis. Peneliti berdasarkan kajian teoritis berhipotesis bahwa temperatur udara yang baik bagi tanaman tropis adalah berkisar antara 15 sampai 18 derajat Celcius. Sehingga data yang diperoleh dari hasil penelitian diinterpretasikan berdasarkan hipotesisnya. Apakah akan melebihi, sesuai, atau bahkan kurang dari hipotesisnya. Kemudian selanjutnya ada ciri-ciri penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif sangat penting sebagai studi pendahuluan bagi penelitian lain atau penelitian lanjutan. Ciri-ciri penelitian deskriptif ialah sebagai berikut. 1. Cenderung menggunakan satu variabel dalam operasionalnya. 2. Tidak menutup kemungkinan menggunakan dua variabel atau lebih, tetapi tidak untuk dihubungkan, dibandingkan, atau dicari sebab akibat. 3. Analisis data diarahkan pada perencanaan min, pencarian min, presentase, atau modus. 4. Analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. Yang kelima, kegiatan data dimungkinkan untuk diwakilkan. Kemudian selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian. Secara umum, langkah-langkah penelitian deskriptif hampir sama dengan metode penelitian lainnya. Mungkin ada beberapa perbedaan, terutama saat menggunakan analisis yang berbeda. Misalnya jika penelitian yang dilakukan didasarkan pada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Namun, secara umum, Soekardi menyebutkan langkah-langkah penelitian deskriptif sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah yang signifikan untuk dipecahkan dengan metode deskriptif. Yang kedua, mendefinisikan masalah dengan jelas. Yang ketiga, menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Yang keempat, melakukan studi kepustakaan tentang masalah tersebut. Kemudian yang kelima, menentukan kerangka pemikiran dan pertanyaan penelitian dan atau hipotesis penelitian. Yang keenam, mendesain metode penelitian yang akan digunakan. Antara lain dalam hal ini, penentuan populasi, pengambilan sampel, prosedur pengambilan sampel, penentuan alat pengumpulan data, dan analisis data. Kemudian yang ketujuh, mengumpulkan, mengatur, dan menganalisis data menggunakan teknik statistik yang relevan. Kemudian yang terakhir yaitu menyiapkan laporan investigasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Sekartari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis metode penelitian deskriptif dan apa sih itu metode penelitian kuantitatif deskriptif. Berbicara tentang jenis atau jenis-jenis penelitian deskriptif tentu sangat beragam. Penelitian ini dapat dipadukan dengan berbagai metode penelitian lainnya seperti deskriptif kualitatif, deskriptif kuantitatif, hingga deskriptif verifikatif. Berikut beberapa jenis penelitian deskriptif yang sering dilakukan oleh peneliti. Metode penelitian kuantitatif deskriptif. Pengertian metode penelitian kuantitatif deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyajikan hasil kumpulan data kuantitatif atau statistik seperti survei apa adanya tanpa dihitung atau dilihat dalam kaitannya dengan perlakuan lain atau variabel. Jadi survei yang dilakukan adalah primadona. Survei tidak dilakukan untuk membandingkannya dengan hasil survei lain untuk menarik kesimpulan tertentu. Tentu saja, untuk memastikan validitasnya, kita harus membandingkannya dengan definisi metode penelitian deskriptif kuantitatif menurut pendapat para ahli. Dalam pengertian ini, penelitian deskriptif kuantitatif menurut Bungin adalah
suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan atau merangkum berbagai kondisi, situasi, fenomena atau variabel penelitian yang berbeda menurut fakta yang dapat dipotret, diwawancarai, diamati, serta yang dapat diungkap melalui materi dokumenter. Contoh penelitian deskriptif kuantitatif. Studi deskriptif kualitatif kuantitatif yaitu prokrastinasi pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma. Penelitian ini dilakukan oleh Sofia Rosaria Legajaya dari Universitas Sanata Dharma tahun 2016. Penelitian tersebut termasuk penelitian deskriptif kuantitatif karena mendeskripsikan hasil riset dengan angka-angka atau statistik. Riset di atas menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif untuk menganalisis prokrastinasi mahasiswa. Data kuantitatif diperoleh melalui analisis skor pada jawaban subjek pada skala prokrastinasi. Terima kasih, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sajikan tentang penelitian deskriptif kuantitatif kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.